Nggak tahu namanya podcast. Kasih tahu dong namanya. Kembali lagi di konten nggak tahu namanya podcast. Masih namanya belum berubah dari dulu. Tapi gue sebenarnya udah ada nama loh. Apa? Namanya tuh Nongkrong Kuy. Ya kalau Podcastnya. nongkrong, berarti kita harus di tempat nongkrong dong. Nggak harus lah. Nggak Kenapa harus. begitu? Itu kalau mau ada gambar. Oh, gitu. Kalau ada Oh, iya. gambar. Tapi kan kalau menurut gue podcast itu kan emang basicnya tuh audio. Jadi nanti gue bakal masukin ini di SoundCloud ya. Oh, boleh coba tuh. Ada yang dengerin nggak tuh? Semoga ada. Gue pasti bakal kasih linknya. Kenapa harus Spotify? Nah, Spotify tuh cukup ribet menurut gue, harus premium. Kalau SoundCloud kan bebas, lu nggak harus premium. Oh iya sih emang. Kan pengguna kebanyakan sekarang memakainya Spotify. SoundCloud mah udah kurang nama. Iya, tapi SoundCloud itu masih berfungsi banget kalau lu misalkan cover lagu lah. Jangan salah, BTS itu kalau punya cover lagu dimasukin SoundCloud. Masa iya sih gua nggak pernah dengerin. Sumpah lu coba dengerin lagu Jungkook yang nge-cover lagunya Justin Bieber yang 10,000 Years 10,000 Hours kalau nggak salah. Jadi dia nge-cover terus lagunya tuh menurut gua up-nya itu di SoundCloud. Gua tuh kalau lihat fangirl ARMY tuh ya, terus ngeliat siapapun membernya yang cover lagu tuh dia screen recordnya tuh di SoundCloud. Berarti masih laku cuy. Boleh dicoba dah kalau Masih gitu. laku. Lah, Chanyeol EXO juga masih pakai SoundCloud. Masih aktif pasti. Masih. Gue juga dulu tuh SoundCloud buat apaan ya SoundCloud ya? Iya dulu mah. Gue tuh apa? dulu SoundCloud cuma nyanyi nggak jelas gue, sumpah. Nah, kalau gue nggak kebanyakan. Iya itu bisa, tapi Kebanyakan. menurut gue kayaknya gue nggak tahu itu bakal kena copyright atau enggak. Nah, iya tuh belum tahu juga. Terus apa ya? Ada tuh dulu tuh temen gue, dia tuh suka teriak-teriak nggak jelas, jadi kayak nongkrong terus dia teriak-teriak gitu, aneh lah pokoknya anjir, tolong anjing nggak jelas bangsat gue dengernya. Karena dulu tuh belum ada podcast tuh masih podcast itu kan baru populer tahun berapa ya, gue nggak tahu dah. Ya kayak 2018-an dah, apa 19 gitu. Pokoknya yang belum lama aja sih, dulu mah emang belum kurang namanya sih kurang. Sekarang udah mulai rame. Nah, menurut gue SoundCloud tuh diadain lagi. Dulu tuh SoundCloud setahu gue populer di 2013-an. Ya sih zaman kapan dulu ya, zaman sekolah lah. Zaman gue sekolah. Iya, itu gue pakai buat bener-bener totally buat nyanyi nggak jelas. Padahal suara gue pales. Di-upload tuh, ada yang dengerin nggak tuh? Ada, buset, dibilang, suara lu jelek. Wah, tapi nggak apa-apa, lucu aja. Ya sih buat keseruan aja. Udah gitu, gitar yang gue mainnya pakai gitar juga, tapi gue main gitar juga nggak jago. Ngasal. Seriusan, chord apa? doang. Tapi kebanyakan ada orang tuh yang katanya kalau kayak Danila, lu kalau tahu Danila, Tahu, gua tahu. dia tuh pernah cerita kalau dia tuh gak bisa main gitar katanya. Tapi jadi dia manggung, kata gue, lah kok bisa begitu ya? Tapi gokil, banyak penggemarnya, banyak yang suka. Berarti dia manggung kalau bawa gitar buat properti aja gitu. Bisa jadi, gue curiga kayak gitu loh Danila. Ya. Nah, oke, kita juga mau intermezzo lagi tentang yang happening yang mana? beberapa waktu inilah, tentang Coki Pardede. Ini adalah komika idola gue. Ih sumpah ya, gue ini kan hari Minggu. Iya. Gue tuh waktu malam Minggu kemarin kan gue nggak keluar kemana-mana kan, gue di rumah aja. Terus gue pokoknya tuh gue nggak bisa tidur. Dan gue di Coki Pardede ini apa ya, menghibur warga Twitter sekali di malam Minggu ini. Contoh menghiburnya kayak gimana? Sumpah, apa kontennya? Menurut gue sih ya, gue sih nggak bisa ngejudge secara moral ya. Gue tuh moral gue juga sampah sama kayak Coki. Menurut gue tuh ngejudge dia secara konten. Secara konten aja. Jadi dia waktu itu bikin foto di mana dia tuh minum catan tapi sebenarnya orang-orang Afrika yang kausan. Ya gue pernah lihat itu. Itu gimana menurut lo tuh? Dan menurut gue itu lucu, cuma ya dia panggungnya salah. Panggung jadi dia itu fotonya di Twitter kan? Nggak di Instagram. Twitter dia udah disuspend dan dia nggak mau laporin itu ke pihak Twitter, jadi biarin aja lah gitu. Nah habis itu rame di Twitter. Kalau Coki kan kena masalah ini ya gue ketawa aja. Iya begitu dah. Coba dah lu lihat dari awal tahun, sumpah ini jadi anjir, awal tahun banjir, sekarang begini lagi bangsat. Lucu banget sama si Coki itu ya. Tapi dia nggak, udah kena masalah gini nggak klarifikasi gitu, kayak apa, nggak, saya minta maaf gitu. Enggak kan, dia emang tujuannya bukan buat minta klarifikasi, buat menghibur aja. Dia kan emang
candanya seperti itu kan. Nah kalau gue ngejudge secara konten, menurut gue itu kayak plagiat sih. Jadi kayaknya, Plagiat gimana? jadi itu ada foto bule, gue nggak tahu tuh siapa yang ngebikin gitu, begitu juga, cuma bukan cat time, dia minum air doang, Oh, hampir mirip kayak gitu hampir mirip. kontennya. Nah itu menurut gue ngejudge di situ, wah plagiat nih si Coki kayak gitu. Gue mah nggak bisa ngejudge secara, Kan nggak mungkin plagiat juga, mungkin maksudnya terinspirasi bisa jadi kan. bisa jadi, cuma beda Bisa beda jadi. merek minumannya Iya doang. gitu kan, inspirasi kan. Mungkin Coki itu mau buktiin gue lebih kayak daripada bule yang dingin gitu. Iya, boleh air putih dia bau bahkan cocok lagi. lagian aduh ya Allah, gini aja deh, di Afrika boro-boro ada cat time gitu aja. Orang Afrika dikasih air putih sama cat time, yang milih air putih, nggak mungkin cat time. Masalahnya kalau air putih nih ya, misalnya di sana kan di Afrika ada yang muslim kan, pasti kalau mau wudhu masih bisa tuh pakai air mineral. Nah. Nggak mungkin juga pakai boba cat time, Pakai lengket. boba cat time kumur-kumur diminum. Iya loh, orang nih misalnya wudhu ya, bagian mulutnya, Iya. kok nggak dikeluarin anjir, bingung, pasti bingung. Dan itu lengket lagi, aduh anjir. Lengket itu badan. Nah itu gue nggak judge secara konteks, dan itu rame banget di Twitter, apa segala macam kan bisa dibawa-bawa dan kayak gitu. Kalau kemarin tuh gue sebenarnya nggak bersuara-suara amat tuh tentang Coki banjir, tapi emang lucu, menurut gue lucu. Menurut gue lucu dengan cara apa? Kalau nggak salah tweetnya tuh ini ngebecandain orang maksiat. Jadi banyak orang yang bilang kalau banyak orang yang berpikir kalau di plus 62 ini bencana itu gara-gara orang yang banyak maksiat gitu kan. Tahun-tahun tuh banyak yang iyalah. Tahu sendiri berapa tempat-tempat kayak gitu-gituan kan. Nah habis itu dia ngecandain itu, bedanya kalau saya bahasa di dalam, anda bahasa di luar, atau gimana gitu, gue lupa. Bisa cari aja pokoknya mah belum dihapus, gokil nggak tuh? Belum dihapus. Jadi tuh waktu dia kena masalah itu, tweetnya nggak dihapus. Berani loh orang kayak gitu, menurut gue mentalnya kuat loh. Iya sih, hebat sih, udah hebat tuh kayak Coki menurut gue. Makanya gue tuh kagum Coki kayak gitu, dia tuh berani lempar argumen kayak gitu tanpa harus takut ini apa, wajib udah diserang nih gitu. Dan dia ngerti kok. Biasanya kalau kita punya argumen, gue aja sekarang lempar argumen deg-degan loh. Masih ada rasa ngeri gimana gitu kan. Iya. Deg-degan gue sebenarnya. Apalagi ya kalau menurut gue, dan closingnya tahunnya si Coki ini apa ya bagi gue ya, ini menutup tahun dengan cara yang barbar juga sih menurut gue. Beda sendiri dia. Dan dia udah masuk Lambitura loh. Menurut gue prestasi seorang yang apa ya, public figure tuh, lu masuk Lambitura tuh prestasi menurut gue. Gitu. Iya. Itu masuknya yang gara-gara konten yang itu, yang Afrika itu. Itu masuk situ, masuk dia di situ. Dan menurut gue itu apa ya, bagus lah, berarti dia udah mengikuti jejaknya Regen. Regen kan pernah masuk Lambitura. Gara-gara jadi tuh Regen itu punya special show. Ini sebelum totally terkenal, sebelum main nama Sule, sebelum main nama Om Deddy. Sebelum terkenal pokoknya lah. Jadi dia masuk Lambitura, kata gua. Banyak orang yang nanya, "Ini siapa sih?" Kalau gua kan udah pasti kenal kan. Nah, iya kan lo emang ngikutin stand up. Dan dia satu komunitas. Alhamdulillah sama gua. Dan gua tuh punya foto sama dia, tapi fotonya tuh enggak berduaan. Fotonya tuh lucu banget. Jadi gua lagi open mic, si Regen tuh di sebelah gua kayak ngatur sound system. Sumpah. Gitu. Jadi kan foto secara tidak langsung dong. Iya, itu foto menurut gua foto lucu banget itu menurut gua. Jadi dulu itu kalau di stand lo open mic di komunitas itu pasti admin-adminnya bakal foto masukin entah di Instastory atau Twitter. Kalau dulu Twitter gua. Di Twitter dulu. Karena dulu Instagram cuma bisa post, belum ada story saat itu. Belum ada sih. Nah, itu gua kata gua, anjir, gua pernah foto sama Bang Regen ternyata. Sumpah. Dan itu gua pakai bajunya baju komunitas gue yang dulu. Dan baru tuh gue tertarik masuk stand up Jakbar, karena stand up Jakbar tuh setiap gue open mic kena terus dan cukup rame. Begitu kalau masukin Jakbar itu. Makanya gue betah di Jakbar. Apalagi ya, kalau mungkin itu aja sih intermezzo kita ya tentang Coki Pardai. Sumpah dia hiburan banget malam minggu gue. Manusia yang penuh kontroversial. Deadwood ada yang belain, ada yang enggak, kayak gitu. Macam-macam. Dan kalau lo mau tahu, gue tuh udah tahu jokesnya dia, dan gue hampir ribut sama dia sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu open mic stand up Jakbar, ini sebelum ada Emily, totally belum ada Emily.
Waktu itu gue lihat nonton open mic, ini Coki ya jadi cuma mas-mas Depok biasa lah, dengan nada-nadanya yang kayak gitulah, kayak gitu nada-nadanya ya kan. Biasa. Nah habis itu anjir, jokes itu benar-benar kalau lu orangnya sobat gurun banget ya, buset, tersinggung lu seriusan, bener-bener ngeri jokesnya, sumpah deg-degan lu. Nah itu kok lu kalau aja tuh, kalau buat lu yang detut lu harus nonton MLI live. Lu biar tahu tuh jokes-jokesnya Coki yang benar-benar bikin semua orang ke-trigger tuh, itu benar-benar parah. Ya, Parah. Gitu ya. Oh gitu deh. Parah banget. Ya walaupun emang kita harus akuin ML itu nggak sesangar dulu. Sewaktu ngeros Atta. Tuh waktu ngeros Atta tuh cuy, lucu parah itu menurut gua. Gua sampai ketawa ngakak itu yang muslim. Itu ada sahabat Nabi yang ngeprank Abu Jahal, Abu Lahab. Sih itu lucu banget itu menurut gua. Itu lucu parah. Itu lucu parah. Nah, kalau buat lu nih yang komen-komen, wah, Coki Muslim sudah tidak sesangar dulu. Wah, kurang dark nih. Blok kata gua. Gua coba bilang satu kata aja, blok. Masalahnya begini. Aduh, anjing. Maksud gua tuh jangan begitu. Lu tuh cuma bisa kok bacot bebaskan Coki Muslim, cuma bisa sedih dong ya. Lu diem aja. Lu mending nonton event live-nya atau beli merchandise. Paling kalau lu nggak bisa datang ke event, beli merchandise. Ya. Dan kalau gue beli bukunya dia tuh yang bukan golongan kami. Jadi itu kisah hidupnya si Coki sama Muslim. Oh, di situ di buku itu ceritain. Tapi lu harus benar-benar, gue sih belum tahu nih kapan ada event live lagi bisa nonton Emily. Gue pasti siapin duit. Pasti nonton. Dan katanya tuh nanti ada roasting Skin Indonesia 24. Kayaknya sih next year. Soalnya buat penutupan kalau dia nih udah totalnya pensiun dari YouTube. Oh iya sih. Ya sih seru sih. Gue sih kayaknya tuh materinya dia bakal lebih dark lagi daripada yang waktu di ini YouTube Got Talent. Oh, menurut gue gitu. lebih kejam lagi sih menurut gue. Ya, gue percaya bakal lebih kejam lagi kalau misalkan bikin roasting Skin Indonesia 24. Kayaknya sih kita lihat aja nanti dah. Semoga jadi ya. MLI gue nunggu event lu merosting Skin Indonesia 24. Oke, sudah 12 menit setengah kita berbincang-bincang dan langsung aja kita ke topik kita. Apa nih hari ini? Topik kita kali ini adalah kesulitan anak SMA versus anak STM. Oke, siap, menarik. Nah, kalau gue nih backgroundnya anak SMA. Si Adit ini namanya STM. Walaupun STM itu sebenarnya sebutannya terlalu jadul sih menurut gue ya. Karena kan sekarang harusnya sebutannya SMK. Tapi kalau emang menurut gue kata STM tuh nggak jadul tapi keren menurut gue. Lu anak mana lu? Gue anak STM gitu. Walaupun lu background lu SMK, sekolah lu pasti SMK. Wah, ngeri nih STM nih. Bisa begitu, banyak yang pernah dengar. Nah, kalau gue tuh backgroundnya anak SMA dan gue tuh kalau bisa dibilang cycle pertemanan SMA itu rada wadidaw sih menurut gue. Seriusan. Nah, sebelum gue waktu lulus SMP itu tadinya gue tuh mau masuk SMK. SMK yang pengen gue masukin itu adalah Tata Boga. Tuh bayangin tuh gue di kelas bisa jadi harem. Jadi ini gue jadi yang subur gue. Kalau tapi iya emang lu jadi cowok paling entah pasti kalau lu cowok sendiri udah pasti paling tertampan dong. Kategori paling tertampan ya kan. Mau kalau bopeng juga tetap lu tertampan kan lu cowok sendiri. Iya, makanya itu. Cuma masalahnya lu kalau kelas meeting futsal nggak ada yang mau main. Iya kalau yang cowok ya, yang gue cowok. Itu enaknya itu lah. Tapi kalau mungkin kalau misalkan gue di posisi itu ya gue jadi kiper aja sih. Tapi jadi kiper juga kadang ini lu baru juga. Gue sumpah loh. Kemarin tuh gue main futsal ya. Bangsat ada. Jadi gue nahan serangan cewek. Ceweknya tuh kemasukan batu gitu di deket-deket lapaknya. Berdarah gitu kan. Kata gue, lah kok gue perasaan cuma ini doang. Apa jadi bolanya tuh gue keluarin, gue outin pakai kaki. Terus dia jatuh. Oh gitu. Itu kan berarti semacam kayak slide diving. Cuma kata gue, kenapa lu gitu? Lah anjir, jadi itu kayak serpihan dari entah tembok atau apa nancep ke tangannya dia. Kayak gitu. Nah makanya berdarah tuh. Nah kayak gitu.
Walaupun dulu tuh gue SMP gue punya temen cewek, dia tuh kipernya cukup jago, cukup iya, tomboy, baik tomboy gitu. rada tomboy orangnya. Walaupun kelas meeting tuh cewek disuruh main juga, lucu cuy. Kalau cewek main tuh lucu menurut gue. Jadi tuh dulu diajak, nih kelas meeting cewek, siapa yang mau main. Ya udah random aja, walaupun lu bukan background anak futsal lu main aja. Iya, buat hiburan doang itu mah. Lucu lu sumpah. Iya. Lucu. Dan temen gua tuh anjir powernya tuh kuat cuy. Karena dia tuh backgroundnya anak silat. Senangnya kenceng, kuat. Tapi dia jadi kiper aja sangar cuy. Gua kalau misalkan tubuh gua bisa masuk ke tubuhnya dia, uset, habis tuh cewek semua sama gua. Gua tetek. Gua kiper yang bisa maju gua. Kalau lo tahu Dida Brazil kayak gitu tuh gua nanti bisa jebolin. Jadi kiper yang jebolin, sumpah ngeri lu. Ngeri banget tuh pasti. Nah, gua tadinya mau masuk boga karena menurut gua tuh pengen coba hal yang menurut gua beda aja. Gua sebenarnya tuh tadinya udah masuk SMK tuh. Udah. Tadinya SMK gue itu jalurnya mau multimedia sama TKJ. Memang biasanya itu, kebanyakan itu. Sekarang mah. Tapi yang paling kuat itu menurut gue multimedia. Karena kalau multimedia tuh lu masih bisa ketemu cewek. TKJ iya, tuh. Bener. TKJ itu menurut gue peluang ketemu perempuan tuh kecil banget. Sulit banget. Kecil Gua ngalamin. Ya lu backgroundnya TKJ kan? Iya, 3 tahun bayangin cuy. Tuh TKJ. Kelas 1 cowok semua, 2 batangan, 3 masih batangan. Kalau bosen apa tuh coba. Nah, gila. Nah itu gue tadi udah masuk situ, gue udah tes kalau gue mata gue sehat dan gue nggak buta warna. Nah cuma saat itu ajak perdebatan kalau gue tuh udah SMA aja, SMA tuh luas apa segala macam gitu. Emang sih. Dan gue nih waktu ngomongin kalau gue pengen masuk boga ya, aduh saya ingin ngomong ke orang tua saya coy. Itu orang dulu kan Master Chef tuh udah ada dari zaman SD sampai SMP tuh udah ada Master Chef. Emang sih. Dan ibu gue pandangan pola pikirnya bilang apa? Kalau buat tata boga itu buat nanti lu malah jadi cowok ngondek bangsat. Untuk gue itu anjir pola pikir lu sampah banget. Gue sampai mikir kayak gitu gue. Kadang-kadang pola pikir orang emang malah yang nggak bagus sih sebenarnya mikirin jelek kan juga nggak nyambung juga kan. Iya itu orang tua gue dan kalau boleh kolot banget anjir. Ini kalau tahu chef di ternama ini kepala chefnya cowok semua kebanyakan. Lah Gordon Ramsay emang lu pernah dia kan tuh Gordon Ramsay kurang sangar apa coy? Iya cowok deh. Emang lu pernah lihat Gordon Ramsay mangkal di Taman Lawang? Tingkatnya ngondek ya tuh. Masa di TV fuck motherfucker tiba-tiba malam-malamnya mangkal banget. Iya kan? Hancur banget itu pasti gila. Chef Jonas cool gitu mangkal banget. Jadi hancur. Nah itu kok menurut gua bukti kalau dunia masuk juga keras. Teman-teman gua yang PKL tuh cerita, wah keras banget dah. Pokoknya senioritas di tata boga, apalagi di hotel tuh keras banget. Tapi dia enak katanya dia PKL dapat gaji 150. Lumayan sih ya. Dan dapat uang makan. Dan dia kalau misalkan mau balik lagi PKL bisa dapat duit lagi. Bayangin lu kalau bete di rumah, balik ke tempat PKL lah. Set. Oke, dapat duit kayak gitu. Iya, enak ya. Setengah tuh cepet 50 atau berapa 200 tuh gue lupa. Tapi lumayan buat hidup. Lumayan lah segitu mah. Lumayan buat hidup. Dan itu gue nyesel banget kalau kayak. Coba orang tua gue open minded, pasti tidak akan kayak gini nih. Sumpah, gue nggak bakal sehancur ini menurut gue. Gitu. Karena tuh gue kelas 10 itu momen terhancur di hidup gue. Alasannya? Karena tuh apa ya? Menurut gue solidnya mereka itu maksa menurut gue. Karena gue udah tahu nih nggak cocok sama mereka. Tapi maksa. Ya wajar pola pikir bocah kan kayak gitu. Emang sih dulu kan begitu. Nah, dan uniknya gue tuh kelas 10 udah nemu gue bertemannya sama Adit nih anak STM. Gila nggak? Dan gue tuh anjir ngerasain lo solidnya kayak gimana. Dan gue mau solid sama mereka tanpa dipaksa. Supaya kita tuh nggak pernah maksa ya. Nggak maksa. Lu bayangin kesolidan STM tuh nggak maksa. Kalau lu nggak mau nongkrong ya udah. Iya nggak usah gitu. Harus datang harus gimana lah. Nggak solid tak kagak ada kayak gitu-gituan. Udah ngerti satu sama lain ya gitu mah. Nah, gue tuh digituin jadi tuh solid. Jadi itu apa ya? Menurut gue maksa solidnya itu apa ya?
maksa solidnya itu kayak entah lu nggak ikut bikin jaket, Oh. lalu ada temen kenapa-napa, temen waktu itu ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal. Terus Jadi- gimana tuh? Jadi temen sekelas gue itu waktu di kelas 10 dia meninggal, tapi gua orangnya nggak deket-deket amat sama dia. Oh iya, terus Nah, ini jokesnya gue bakal ngeluarin jokes dark sih di sini. apa Ya. sekali lah. Dan gue ini nggak no gue sebutin namanya, jadi Iya, nggak boleh. jadi tidak akan ada yang tersinggung, Iya. kecuali yang kenal doang. Tahu aja. Ya, ya itu gue nggak sengaja nggak datang karena gue nggak kenal, bukan kenal, nggak deket-deket banget sama dia, Iya, maksudnya kurang Baik. akrab lah. nggak kurang kan. akrab. Jarang ngobrol, jarang cuma tahu Ta- doang. Tapi semua anak-anak kelas gue suruh bilang, ayo ngelayat apa segala macam, nggak solid lu apa segala macam. Buset, masa ini gue nggak kenal. Nanti kalau gue datang ke situ jadi jatuhnya jadi kayak istilah penghinaan sih menurut gue. Kenapa? Karena misalnya nih gue datang entah kerabatnya si dia, kakak, saudara apa segala macam tuh duduk di samping gue, terus dia nanya nih, ini kamu teman sekelasnya ya? Baba ini gue sebut ini isi gue soalnya baba ya, pakai baba ya. Boleh. Baba, kamu sama baba gimana gitu? Wah nggak deket bu gitu, nggak deket amat bu. Oh alah, ya tapi nggak apa-apa bu, waski saya nggak deket amat sama baba. Anjir aneh banget ya, absurd banget ya. Gak apa-apa. Nggak usah tapi nggak apa bu, ini nasi cateringnya sama cemilannya enak bu. Besok anak ibu meninggal lagi nih. Waduh, kacau banget itu malu parah banget. Iya kan? Tiga banget lu. Orang hari itu masih sedih, dia mau dibikin sedih lagi. Gila. Coba bu, anak ibu meninggal lagi, terus cateringnya ini lagi. Sumpah enak banget bu. Saya kan di rumah nggak, misalkan gue background anak kosan ya, wah bersyukur nih, ini rezeki nih. Coba dari ibu tambah lagi siapa, suami ibu, anak pertama ibu, anak kedua, siapapun yang meninggal, pokoknya terus cateringnya pakai ini, wah enak banget bu. Sumpah saya bakal datang terus dah. Nyuruh orang lain meninggal cuma buat ngenengin isi perut lu. Gila bener apa? Nah itu menurut gue jokes terdark gue, tapi jokes terdark gue ada di Microsoft Word gue. Kita simpan rapi. Sumpah abis pak ini jokes terdark gue tuh ada yang udah level outing lah. Oh, ada tingkatannya. Tapi nanti itu nanti tunggu ada open mic atau nanti gue ada di kalau misalkan gue punya nama, gue mau bikin special show. Wis, mantap. Tunggulah. Ya, tapi gue masalahnya nggak ikut suci pak tahun ini, karena malas pak. Masalahnya gue kan udah audisi stand up 2 kali ya. Satu tuh di UMN, harusnya tuh gue pakai materi yang di UMN tuh, karena menurut gue itu lucu. Tapi masalahnya, maksudnya orang bosan kan nih kalau pakai materi gue itu lagi kayak gitu. Materi tuh kenal banyak yang bilang, nih sumpah materi itu lucu banget, apa segala macam gitu. Nah, tapi gue malah bikin lagi, malah jatuhnya gue tidak lolos. Jadi itu Liga Komedi Daihatsu tuh, yang promosiin si Marcel Widianto sama Bintang Emon. Nah, tapi gue malah nggak lulus. Nah tapi nggak apa, it's okay. Gue nggak patah semangat kayak gitu. Iyalah, jangan dibikin patah semangat, masih ada kesempatan lain kali. Masih ada. Coba Kan masih ada season terus. 3. Masih ada Iya, kan? nanti ini kan baru season 2, semoga ada season 3 lah. Ditunggu Daihatsu, I'm watching you, ya. Nah, di situ gue ngerasa anjir parah banget. Dan gitu menurut gue bercandanya mereka ya cukup keterlaluan sih. Dan menurut gue nih tahap bercanda bagi gue yang merugikan itu ngumpetin tas. Karena kita tuh nggak tahu apa barang yang disimpan di sama iya teman sih, kita. kalau ngumpetin kan emang bisa merugikan. Kalau gue dulu pernah gini, korban si Ruli nih, korbannya. Oh ya. Ruli, pas dia kebuka kan ya, kebetulan ada bangku rusak. Karena atasnya ada kayak kayu gitu berat. Iya. Gue masukin dia, bukan gue masukin sih, teman-teman gue sih. Masukin ke tas dia tuh, tutup. Nah pas jam pulang dia nggak sadar, masih bawa tuh tas yang isinya balok kayu. Nggak sadar-sadarnya kan orang mah kita pakai tas kan berasa ya langsung ya. Dia kaget tengah jalan baru sadar lah. Terus gue berat. Buka anjing. Kayu siapa yang masukin nih bangsa. Anjir coba. Anehnya gitu, telat sadarnya. Masa itu lucu aja. Ruli korbannya tuh anjir. Pasti nggak sadar.
kok tas gue berat ya kayak gitu. Iya, misalnya kita angkat kan berasa ya. Lah ini tengah jalan. Gimana ceritanya anjir. Sumpah ya. Itu dia misal ini ya, ini warga Ciledug pasti tahu. Misalkan dia balik nih, terus lewat kantor polisi yang deket CBD yang CBD nah ya, itu. di Lestari kenapa tuh? Nah, itu pasti dicurigai tuh bisa. Tas gue kenapa berat ya? Terus dia berhenti di situ. Terus ada polisi kan yang lagi itu. Pemuda ini, siswa ini membawa kayu, pasti untuk tawuran. Kena tuh lu, percaya sama gua. Parah itu anjir. Salah sangka lagi. Iya, salah sangka ya. Lah, saya enggak tahu apa-apa, ngeri lu. Itu sama juga kayak ini, lu dijebak polisi Ukraina bawa sabu. Ini polisi Ukraina yang enggak mungkin polisi Indonesia. Iya sih. Ya enggak mungkin lah. Jadi menurut gua anjir itu lucu loh. Masalahnya gini. Kalau pas lagi sebelum pulang, anjir tas gue kenapa berat ya? Nah, itu masih oke. Nah, iyalah. Ini pas kita tengah jalan, coy. Nah, makanya itu. Kayak tukang kayu bakar. Lu kayak calon-calon tukang kayu bakar. Tapi kalau misalkan orang tuanya ini si Ruli ada backgroundnya tukang kayu, oke. Ya, iya. Wah, akhirnya ada modal lagi nih buat ini gitu. Ya. Atau mungkin pulang-pulang dia bikin ini figur-figur ya kan. Aduh, gabut nih gue anjir bikin figur aja gitu. Bisa. Buat kerajinan. Iya buat kerajinan iya kan. Atau balik-balik terus bikin gerobak. Wah, gila. Bisa jadi loh, ada hikmahnya loh. Mau coba iseng coba-coba atau enggak bikin kapal bajak laut. Anjir. Rumit itu. Nah, itu. Nah, gue juga pernah ngalamin ini, Cuk. Nah, lu gimana? Jadi tuh gue lagi tidur, nggak ada kelas biasa. Kalau ada kelas sih menurut gue lebih bagus tidur daripada berisik keluar kantin. Nah, maksudnya kalau tidur kan guru kayaknya masih maklumin dah kalau iya, kita tidur. Kita yang penting nggak merasa terganggu lah, ya kan, kelas lain atau gimana, enak kantor. Kalau ke kantin itu masih lu deg-degan tuh pasti biasanya ada hukumannya. Kalau tidur ada lagi cerita ntar dah gue ceritain. nanti ya. Jadi kalau gue tuh tidur ditipekin sama temen gue yang bangsat banget. Gue tuh dan dia nih emang totalnya nggak mau salah. Gue bingung orang Indonesia tuh kalau udah salah nggak mau ngaku anjing. Suka banyak itu pusing gue. Jadi gue tuh dipekin kan. Gue kesel hampir mau ribut. Gue udah ditabokin. Gue di toilet tuh sebenarnya. Ditipekin anjing gue nggak bisa sholat bangsat. Masanya tuh tipek tuh setahu gue susah juga ngilanginnya. Lumayan pada kering lama mah. Bangsat. Padahal tuh kelas gue mayoritas muslim loh anjing. Cuma satu doang yang Kristen. Anjir nyolot banget. Udah gitu gue pernah kena bullying juga. Jadi tuh cara gue ini menurut gue sistem sekolahnya cukup salah sih. Jadi jadi dia tuh pakai sistem kalau kami kan biasanya batik kan sekolah. Batik terus bawahnya tuh kalau dulu pakai celana abu-abu. Gitu. Nah habis itu ada sistem gitu celananya jadi celana putih. Iya putih. Nah aku juga putih dulu. Nah kalau putih menurut gue katakanlah kalau putih itu menurut gue oke, lu mau ngikutin sekolah-sekolah lain. Tapi kalau menurut gua it's okay to be beda sih menurut gua. Apa sih enggak masalah juga. Nah, dan itu menurut gua kalau pakai hitam sama abu-abu menurut gua mengurangi kotor. Karena tuh dulu benar. Itu dia udah ngebuka sistem aturan itu pas lagi musim hujan mau dimulai. Aduh, itu malas banget. Pulau-pulau tuh pasti selalu kotor. Pastilah. Nah itu gue tuh dibikin kotor sama anak-anak bangsat gue. Jadi tuh gue dulu tuh gue belum stand up cuma tahu stand up doang. Gue tuh nontonnya stand up atau TV waktu itu. Gue dipaksa stand. Gue stand up dah. Ya nggak lucu. Akhirnya gue ditendang-tendangin. Itu sekitar ada 4 atau itu bangsat menurut gue. Dan bercandanya lagi tuh temen gue ada lagi kunci motornya diumpetin, ditabokin bangsat. Itu berarti bercandaan kalian tuh keterlaluan menurut gue. Nah gue nggak mau solid sama lu kayak gitu. Ya itu karena gue males soalnya sama orang yang kelakuannya wadah-wadah kayak lu kayak gitu. Emang mirip sih. Cuma lu kan kalau di kasus lu dijailin temen lu nggak ada yang bantu kan. Kasus gue beda. Gue pernah temen gue juga sama kayak lu. Kunci motornya diumpetin. Dan paling parah lagi gimana? Kan dia hari itu baru pertama kali bawa motor ke sekolahan. Pada hari itu juga kuncinya diumpetin tuh. Nah pas hilang, temen gue si A, gue nanya ke dia, lu yang ngumpetin ya? Enggak, bukan gua. Padahal dia si ini yang ngumpetin itu. Sampai akhirnya gua sama teman-teman gua berapa orang tuh yang magang juga, Maruli juga, bukan teman-teman gua yang biasa gua main lah. Nyetut motor dia sampai rumah. Pas udah di rumah, dia kasihan banget tuh teman gua yang korbannya. Dia diomelin sama nyokapnya.
gara-gara kirain kunci motor. Oh iya. Dan yang parahnya lagi, pas balik ke sekolahan, si temen gue yang ngumpetin ini baru ketawa-ketawa dia. Hahaha. Ngapa lu? Nih sama gue kuncinya. Anjir. Itu laknat Sering pasti. banget. Itu Dia laknat nggak banget. ngaku, gue sampai mau cetutin sampai jatuh. Dia Sumpah itu laknat banget, itu kebangetan cuy. tapi bedanya di sini gua ya gua bantuin teman-teman gua yang kebuli itu yang disengin. Jadi dia nggak sendirian menderita lah ceritanya lah. Sumpah cuy, itu kayak gitu menurut gua Ya kan agak solid sadis kan tuh. lumayan tapi solid juga ada solidan Sadis juga. enggak? Maksudnya itu sadis anjing. Emang Sadis banget sumpah, sadis sumpah parah Begitu. banget. Asli itu bener kan. anjir, gue kalau gitu men, anjir lu bayangin ya, kalau di 12 itu kan Ciledug, rumah gue Kunciran, jauh Iya emang anjir. bayangin aja deh. Underpass, gue kalau misalkan turun di underpass tuh Ah. ya udah oke, udah enak kan. Iya. Iya. Pas lagi udah mau naiknya lagi, ya ngestut lagi. Berat lu, ngestut. Lu naik sepeda, ngestut jembatan yang nyebrang gitu aja, Iya lumayan. pegel. Sampai ganti-gantian gue juga tuh makanya gue bawa banyak teman gue karena ganti-gantian. Kalau sendiri ya pegel. Pegel anjir. Nah itu bener gue Anjir. kebangetan menurut gue. Tapi kalau yang bercandanya nggak pernah prank lucu itu, menurut gue kalau ada temen yang ketiduran udah di jam terakhir itu, tinggal Nah, itu seguru main-main apa sih, nah, itu masih oke sih menurut gue. iyalah. Mau tiba-tiba udah malam, udah sore, atau Iya. kita ketawain rame-rame, Iya. itu menurut gue nggak terlalu rugi Iya lah nggak amat. ngerugin amat Nggak kan. rugi amat. Kalau gue tuh ini baru nih nggak lama-lama amat. Tapi ini kejadiannya luar sekolah. Jadi temen gue, si Ridwan FK Movers ya, teman-teman pasti tahu lah, gue kan temen deketnya Ridwan FK Movers. Jadi dia tuh ngeprank salah satu temen gue juga, editornya dia. Dia ini cerita kalau gue tuh udah nggak Jumatan 2 kali. Ada di TikToknya, teman-teman bisa follow TikToknya Ridwan Halim Sril, Ridwan Halim lah pokok setahu gue namanya. Nah dia ini cerita, aduh gue nggak Jumatan 2 kali nih, satu langkah lagi menuju kafir. Dikit lagi dia kayak jadi kafir nih. Nah habis itu tidur terus ini editor gue, temen gue nih, editornya si Ridwan itu totally baperan banget. Baperan banget, sangat baperan gitu. Jadi itu dia punya strategi di masjid, di rumahnya itu kan mau syuting. Nah ada salah satu kru lagi, duanya ini non muslim, jadi dia nggak ikut Jumatan kan. Terus di siang video ini ngeubah jamnya, tadinya itu masih jam 11 diubah jadi jam 1. Anjir itu lucu banget menurut gue. Diubah jadi jam 1, terus semuanya pada keluar. Temen termasuk Ridwan, ada lagi dua editornya lagi. Dia keluar mau sarung, dia pakai hijab segala macem. Nah habis itu keluarkan, dia tuh tidurnya tuh di pintu ruang tamu. Iya. Jadi tuh si Ridwan punya dua pintu masuk. Jadi yang satu ada yang ke dapur, yang satu ada yang ruang tamu. Gitu. Nah itu dia tidurnya di ruang tamu. Dan pintunya masih kebuka. Itu kayaknya dia kayak kecapean, kelelahan gitu. Iya sih kayaknya sih. Terus habis itu dibuka. Bukan kan dia itu setiap buka itu kayaknya ada loncengnya atau gimana, gue lupa tahu. Teteng. Assalamualaikum. Lah, Vin nggak sholat. Terus dia bangun. Dia kesal kan, lu nya nggak bangunin gua kayak gitu. Nah habis itu HP-nya diumpetin. Jadi karena kalau HP-nya nggak diumpetin, dia pasti tahu ini bakal ngeprank, dan pranknya jadi nggak seru tuh. Itu menurut gue cerdas banget pranknya. Diumpetin nggak tahu diumpetin di mana, itu dia panik kan. Anjir, HP gua. Terus habis itu, nah di depan pintunya itu ada kardus kostum. Ditendang sama dia, tetek. Buset. Ditendang kan, dia kesel. Dia bingung segala macem. Coba tuh lihat tuh, si Ridwan makin ngomporin kan. Terus sama temen gue tuh namanya Bima ngomporin lagi. Gue dulu, tapi dia senyum. Udah tahu tuh pasti bakalan dia tuh kan ngeprank. Itu lu lihat gitu kan. Lihat jam berapa tuh, jam berapa gitu. Nah habis itu teman gue nih yang ngubah jam sama yang kameramen nggak sorot, biar tahu nih, biar fix. Ini loh kita beneran nih, kita jamnya kita ubah nih kayak gitu. Habis itu dia marah. Nah habis itu kesel tuh, dia mau keluar tapi nggak tahu tuh keluarnya, nggak tahu mau ngapain. Gue bingung banget, gue juga bingung dia nonton ngapain sih lu keluar gitu. Habis itu lu mau kemana sih, dia nanya kan, lu mau kemana. Habis itu kita dia bukul tiang dinding itu, bukul tetek kata gue.
anjing itu kan keras anjing gitu. Kesel banget Nah kan. abis itu tetek kita ngeprank kayak gitu, sumpah lucu banget loh. Dan makanya setiap misalkan gua ngumpul nih, misalnya nih lagi makan shabu-shabu atau lagi bakar-bakar ya, weh guys, nih gua panasin, lihat dah yang ini adalah saksi sejarah di mana si Alvin, namanya Alvin, pernah mukul tembok ini kena prank gitu, anjir lucu banget itu. Jadi gue sering ngomongin itu. Oh kayak gitu. Dan kalau dia kesel, dia tersinggung, makin geter gue tuh kalau misalnya lempar jokes ada orang yang tersinggung makin greget gue. Greget emang bukan gitu sih. Makin greget gue, anjir lucu banget itu. Nah itu prank ninggalin itu menurut gue masih oke. Menurut gue ninggal telat sahur apa segala macam itu menurut gue masih nggak terlalu merugiin amat lah, nggak merugikan secara cuma secara estimasi lah, waktu lah katakanlah, tapi nggak apa-apa gitu. Nah di kelas 1 itu ternyata gue itu emang gue sadar kalau mungkin gue entah kelakuannya aneh atau gimana, dan di kelas 2 itu gue masuk ke kelas yang dimana itu isinya orang-orang yang bejat semua menurut gue. Jadi itu bejatnya gimana tuh? anak-anak kalian punya masalah di mungkin at least katakanlah kelas 10 di kelas 10. Dan menurut gue itu sistem yang sangat amat salah, totali salah. Karena kenapa? Itu bakal jadi sistem yang kacau balau dong. Iya sih emang sih. Susah loh ngurus itu. Ditaruh itu kalau menurut gue jarak dari ruang guru itu cukup lumayan ya kata lo jauh-jauh amat. Tapi sebelahnya ruang kepala sekolah. Aduh. Itu merinding gue sumpah. Dan tahu kelas itu dan panas. Udah dikasih dikasih kipas angin. Lu tau nggak dirusakin sama mereka bangsat. Jadi dirusakin di apa nih? Jadi kan kalau kita kan minum es itu kan di plastik ya. Iya. Di ituin baling-balingnya bangsat kata gua. Lah lu bersyukur anjing udah dikasih kipas angin. Malah dirusakin kan. Dirusakin lagi anjing gitu kan. Habis itu apa lagi? Wah itu parah, menurut gue itu sistem sekolah paling salah. Menurut gue dengan masukin semua anak-anak bandel ke situ, itu totalnya salah banget. Karena itu akan jadi kacau balau, nggak bisa dikontrol. Wali kelasnya tuh juga harus ekstra sabar tuh kayak gitu. Ya, iya cuma mereka wali kelasnya juga benar-benar kerja keras dia ngatur murid-muridnya itu. Dan gue tuh di UBS tuh udah sadar banget kalau ada orang yang saking ngasuh yang benci sama gue, itu sering nggak ngumpetin remedial gue. Masa sih segitunya? Anjing lu sumpah demi Allah gue ngerasa kayak gitu loh. Gue nggak tahu siapa, tapi bener-bener laknat menurut gue itu. Jadi tuh gue pernah ya ngumpul remedial biologi. Jadi nih gue nggak tahu kenapa anak IPS dapat biologi kan. Gue ngumpul biologi ke jadi emang ini gurunya suruh bilang kalau remedial udah kelar taruh di meja saya. Gue taruh di mejanya dia. Kata gue kamu nih belum ngumpul. Dah gue udah ngumpulin anjir. Gue tuh setiap remedial bakal GC karena ya gue bakal berkerjain lah biar gue tuh abis itu biar tenang. Iya sih, biar abis itu liburan udah kelar gitu. Gue udah kerjain apa segala macam. Wah kok hilang. Sumpah abis itu gue udah sumpah apapun demi apapun. Gue tuh udah naruh gitu. Gue sampai ngata-ngatain guru saking keselnya. Gue katanya itu bullshit sumpah. Jadi guru gue namanya siapa ya, Mulyadi kalau nggak salah ya. Jadi Pak Mulyadi is bullshit. Saking gue keselnya anjing sama dia. Lah orang gue udah naruh kok gue diembel-embelin ini sih, kok gue diembel-embelin nggak naruh. Dan gue tuh bangsat tuh orang-orang kayak gitu tuh pengkhianat banget. Jadi terlaluan banget loh kayak gitu mah udah terlaluan. Dan itu dia jadi faktor gue tidak naik kelas gara-gara dia. Lu pernah naik kelas? Iya gara-gara si bang, gue nggak tahu siapa tuh yang bangsat banget ngumpetin remedial gue. Itu nggak tahu itu faktornya gue ngumpetin atau gimana, gue nggak tahu. Itu faktornya itu ini gue ada maju dikit ya. Gue maju dikit dulu. Jadi gue tuh remedial pelajaran ekonomi, dan IPS itu pelajaran paling sakralnya itu ekonomi. Sakral kan? Iya, totalnya sakral gitu. Gue udah ngerjain apa segala macem. Ini emang guru itu sewot sebenarnya. Guru ekonomi itu sewot. Nah habis itu gue ngerjain gue duluan, karena gue tuh ngerjain remedial gue tuh gue
ngerjain itu bareng kelas lain. Jadi gue lihat set udah kelar nih. Karena gue nggak mau sama anak-anak gue. Iya. Karena gue mau lebih cepat aja. Karena pokoknya ini gue udah kelar UAS apa segala macam, gue mau cepat, udah mau kelar, udah selesai gitu. Iya, beres lah. Udah beres, gue taruh. Tapi ini gue ngumpulinnya solo, cuma sendiri doang. Gue ngumpulin tas. Karena temen deket gue di SMA itu dia cuma beda kelas doang gitu, tapi sebelahan atau beda 2 kelas gitu ya. Gue kerjain, oke, gue kumpulin tes. Habis itu wali kelas gue bilang, Ermi, kamu udah semua belum? Ya gue bilang, ya udah bu, udah semua, pokoknya total udah semua. Iya. Bahasa kira-kira apa dibilang gue nggak naik kelas, bang, kok gue naik kelas sih gitu. Kamu remedial gimana apa segala, lah udah dikumpulin, sumpah kayak gitu. Gue udah bilang apa segala macam, jadi akhirnya nggak bisa diganggu gugat tuh. Wah, bangsa, berarti tuh udah ketahuan tuh ada impostor. Pasti sih kayaknya sih. Ada impostor di situ tuh di. Iya, soalnya udah berulang kali ya gitu, nggak mungkin kan. Kalau mau itu harus pakai CCTV. Iya. Masalahnya tuh di ruang guru gua nggak tahu ada CCTV atau enggak. Nah, udah ketahuan tuh siapa. Jadi harus throwback berapa 2 minggu rekamannya, baru kita kasih lihat. Iya. Kasih lihat nih. Ini saya udah kumpulin. Dan menurut gue itu ada buktinya ya. Dan itu kalau misalkan sampai bener-bener gue beneran nih gue udah kumpulin, berarti guru ekonomi gue yang harus kena sanksi itu. Nah, iyalah. Harus total kena sanksi. Karena itu maksud gue merugikan gue banget anjing. Gue tuh setiap remedial pasti akan selalu gece. Itu. Kalau UAS kenaikan UAS apapun lah, semester ganjil, semester genap, gue pasti gak bakal gece. Karena itu biar gue tuh liburan udah tenang nih. Ya, akhirnya bisa santai di rumah, gue bisa nontonin, bisa baca komik di rumah gitu. Nah, itu menurut gue sakit hati banget tuh dan kecewa banget sama peraturan apa ya, mungkin sama guru juga sih, peraturan sama guru juga tuh. Gue udah kecewa banget ya, tapi ya gitu. Nah ini gue throwback lagi. Di SMA kelas 2 itu menurut gue udah mulai kayak STM. Ceweknya kenapa tuh? Cewek cuma 8. Masih sedikit. Cuma 8 lo bayangin. Kurang. 8 terus ini kelas 8 terus udah mulai semester genap. Waktu was semester ganjil tuh dia nggak totalnya seminggu nggak datang. Absen. Jadi gue nggak tahu faktornya kenapa. Terus pas lagi semester genap, pas lagi udah kali libur semester genap, ada kabar hamil di luar nikah. Ngeri. Kalau hamil di luar nikah itu totalnya udah disuruh cabut sih. Ya iyalah, memang mempermalukan sekolah sih sebenarnya sih. Kalau ya orang-orang yang mau jaga nama baik sekolahnya begitu keluarin. Cuma kalau sekolah-sekolah yang mau membantu si cewek tersebut ya bagus. Sebenarnya ya gimana juga bingung juga sih salah siapa kayak gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya kalau cewek kayak gitu kan namanya ya masih dia buat kesalahan sih emang dia sendiri. Cuma ya jangan sampai masalah dia itu yang ngerusak masa depan dia ke depannya. Sekolah ya tetap sekolah kan, dia hak dia juga untuk belajar kan. Itu sih yang gue bikin ini mah menurut gue. Nah itu dia juga musuhnya kocak loh. Musuhnya bukan di kamar, di bengkel katanya. Anjir, gila loh. Kalau di bokep-bokep, nah kalau di bokep-bokep kan pakai minyak-minyak gitu ya, pakai minyak licin-licin gitu, itu pakai oli dia. Gue ngebayangin itu anjir badannya. Kayak ini, kayak hantu Malaysia namanya orang minyak. Gitu. Iya, lo boleh searching, namanya orang minyak, hitam semua kayak gitu. Jadi totalnya dia hitam terus botak kalau orang minyak tuh. Tapi dia backgroundnya cowok. Gue nggak tahu orang minyak itu ada yang cewek atau enggak. Sumpah, dan itu sama-sama mesum. Jadi orang minyak itu dia mungkin jatuhnya hantu mesum yang kayak Gundurwo. Kayak Gundurwo. Cuma perawakannya beda. Kalau Gundurwo kan badannya kayak Titan ya. Badannya kan kayak Titan ya. Beast Titan. Iya kayak Beast Titan. Beast Titan kan. Beast Titan cuma dia wujudnya taringnya lebih ganas kan. Iya emang ganas lah. Nah kalau orang minyak ini wujudnya size-nya kayak orang, terus rambutnya setahu gue botak gitulah. Dan dia tuh katanya kalau orang minyak, ini jadi podcast horor anjing. Iya jadi kan podcast gak jelas kan. Ya ini buat informasi aja ya. Buat informasi aja buat teman-teman. Ya orang minyak ini kalau dia bersetubuh biar punya wajah tampan katanya. Oh gitu. Dia wajah tampan. Dan cara nggak melawannya adalah
Jadi kalau lu cewek, ini biasanya korbannya kan cewek nih. Nah, iyalah. Ya, lu harus pakai baju kalau tidur harus pakai baju tidur bekas kuli bangunan atau pakai mamang-mamang, pakai tukang apa segala macam. Jadi kan kok keringet bau mamang-mamang kan Iya. sangat tuh menajam sekali aromanya kan. Itu keringatan Ya. dari pagi sampai sore numpuk di baju. Iya, nah kayak gitu. Jadi itu bikin nanti orang minyak itu kayak nolak buat bersetubuh sama dia. Nah, iya, siapa yang mau bau? Ya makanya jangan pakai hot pants, jangan pakai bikini Anda tidur buat cewek-cewek ya. Nah kayak gitu. Jadi dia hamil di luar nikah gara-gara itu. Hamil di luar nikahnya gara-gara bersetubuh di bengkel. Bangsat, lucu banget. Nah pokoknya cewek-ceweknya tuh emang menurut gua kasus hampir sering ada kasus sama guru apa segala macam, sering cecok juga gitu. Ada yang tomboy juga di 7 cewek itu ya kan. Satu udah jadi X class, gua nggak mau sebutin nih ininya ya, jenis itunya ya. Nah abis itu apa lagi ya. Nah menurut gua kelasan gua tuh bisa dibilang yang anak-anak belakang, gua kan anak depan nih, baris kedua itu cukup solid menurut gua, tapi tetap bejat juga sama gua bejat banget, anjing bejat banget. Sebab gua pernah apa ya, gua tuh pernah HP gua diumpetin, kasusnya mungkin sama kayak lu, tapi gua diumpetin nggak sampai pulang kayak gitu. Ini menurut gua, kalau menurut gua ya sekarang kalau HP ada orang yang minjem HP tanpa dalam keadaan totali darurat, gua nggak bakal minjemin karena gua masih trauma yang keadaan gua yang ini. Jadi tuh gua waktu itu mau abis lagi olahraga, terus gue mau ada temen gue di sebelah, dia minjem HP gue, cuma dia ngasih pinjamnya ke orang yang totali sangat jahil dan gue benci banget sama dia. Karena kenapa? Dia sekelas lagi nih, gue waktu itu kelas 10 sama dia, dan dia ini orang totali bejat nih. Dia kalau misalkan gue bawa bekal kayak kucing kelaparan, kayak pengemis anjing, sosok jadi nyamperin, wih bagi dong semua baju gitu. Tapi gue pernah iseng ngambil komennya dia, digeplak gua, anjing gak lu? Dan headset gua pernah diambil sama dia, earphone gua pernah diambil sama dia, kan anjing menurut gua. Emang gitu ya, betul diri banget ya. Nah abis itu gua tahu nih orang nih laknat banget nih, makanya gua nggak bakal, gua wanti-wanti nih sama dia, lah pinjem, ditaruhnya bukannya balikinnya ke gua, ke orang lain, orangnya yang benar-benar bejat lagi. Dia bilang, HP gua mana? Ya nggak tahu, gua dibikin nangis anjir. Ini serius gua SMA kelas 2 nangis gua. Iya, namanya karena kenapa ya, namanya handphone itu kita tuh itu privasi kita, apa segala total semua aktivitas kita semua di situ. Semua hal penting entah keluarga apa segala macam kan kita juga perlu handphone kan buat wanti-wanti kalau misalkan ada keluarga kenapa-napa dia ada telepon. Nah ini dia nggak mau, dia bercanda itu menurut gue udah keterlaluan. Gue nangis, dan bangsatnya ada anak cewek yang anjing banget, dia masukin gue ke pet. Jadi waktu gua nangis tuh direkamin, dimasukin pet. Anjing gak lu tuh orang-orang kayak gitu. Bener. Anjing nih orang, kata gua, bangsat lu nge-nge gitu biar apa sih? Biar lu jadi orang kuat apa orang paling gaul di muka bumi atau apa anjing gitu. Gua bingung banget tuh. Nah, habis itu gua pas lagi besok malamnya gua beli pop es tuh di Kunciran. Di Kunciran itu ada warung pop es paling laris dan sampai sekarang masih stay, namanya tuh Pop es Teteh. Oh, masih ada tuh. Lu bayangin, Pop es itu kan terkenal tuh zaman kita SD kan. Sekarang masih stand dan jadi bagus. Lu nanti gua ajak ke sana. Habis podcast ini, habis konten ini. Keren juga. Nah, itu gua ketemu tuh sama, ini bukan teman sekelas tapi teman lain, tapi dia mungkin dia satu friend mungkin di pet. Terus dia nanya sama gua, lu nangis ya tadi ya. Nggak malu lu, gua anjir malu banget lu, gua digituin. Ya iyalah, digituin pasti sih. Karena gimana ya anjir, itu emang gua kan ngebela hak gua, cuma gua apapun yang gua jalanin gua salah. Itu anjing menurut gua. Anjing banget emang anak gua. Dan menurut gua dengan cara gua nggak kelas itu gua bersyukur. Sebenarnya emang gua tuh udah punya niat pindah dari kelas itu. Mau cabut terus pindah kelas. Bukan pindah kelas sih. Pindah kelas oke lah, tapi gue lebih pengen pindah sekolah aja sekalian lah. Kalau cari orang baru lah ya. Nah, habis itu gue pindah ke sama di wilayah Cipondo gitu, kayak gitu. Ya sekarang lu lah yang cerita masalah ini, masalah gue mulu nih, masalah kesulitan. Anjir. Cerita gue lanjutin tadi tuh yang
Yang jam kosong tuh pernah gua pelajaran Mandarin. Oh, Mandarin. Buset Lu dulu. tahu sendiri kan Dulu Malaysia ada Mandarin banget, ya? Ada. Gila. Gue tuh dulu pengen ini loh. Gue pengennya bahasa Jepang kalau dulu. Ya, Karena gua gue juga udah pengen udah gitu, wibu ya. banget. Iya kan, malah Mandarin gue malas juga. Pokoknya apa pas lagi itu kan pelajarannya kan setelah olahraga. Kan tau sendiri setelah olahraga kan pada capek kan, Iya. jadi biasanya kan pada malas kan jadinya kan. Nah, habis olahraga tuh langsung cabut ke kantin tentu makan dulu sebentar tuh. Nggak taunya udah jam masuk kelas. Jam masuk kelas guru gua bingung nih mana muridnya kagak ada. Akhirnya laporan tuh ke ini guru BP. Oh, guru BP. Guru BP langsung cari tuh, ketemu di kantin, kena omelet semua dah tuh. Termasuk lu? Iya sekelas anjir. Anjing. Bayangin Gila. sekelas. Yang kira-kira lu sekelas bener-bener sekelas. Gara-gara sekelas itu rame dah tuh jadinya tuh pada keluar kelas lain. Gua dikumpulin tuh sekelas di lapangan, diceramahin, endingnya suruh lari di lapangan berapa kali tuh. Sambil tontonin sama kelas-kelas lain. Pas gue terkenal gara-gara itu. Gila, direkamin lagi, diapain lagi anjir, sampai masuk dokumenter ini. Pas udah dokumenter kelulusan di kaset ada di situ anjir. Anjir itu bagus lah, itu jadi menurut gue itu bakal jadi memori kenangan manis sih. Iya sih, kenangan manis banget sih. Maksud gue ya, kan biasanya orang-orang kayak gitu cabutnya paling berapa orang ya kan, orang-orang bandel doang kan. Nah, ini sekelas tuh. Banyak bener-bener sekelas. Gila. Gue kalau bisa jadi lu terus setel film dokumenter itu, gue langsung teringat Pamungkas, kenangan manis. Waduh, sakit sekali ya gue. Taunya Pak Pamungkas. Nah, kalau gue pernah juga kayak gitu, lari, tapi itu SMP. SMP tuh gue pernah belajar pembukuan. Guru itu emang sama jutek juga dan galak banget, totali galak. Dan temen gue pernah punya plesetan lagu gini. Malau. Orang Batak yang background dia orang Batak. Di plesetan kayak gini. Malau raga kita tak bisa. Dia siapa ya? Zivilia. Aishiteru. Digituin aja, lucu banget. Nah, itu gue setahu gue berempat atau berapa ya? Gue tuh nggak mau masuk kelas dia karena kalau kita diajar sama guru yang tidak menyenangkan pasti bad moodnya akan main. Atmosfer nggak enak nih pelajarannya dia. Gimana gitu rasanya nggak enak. Beda aja pokoknya suasananya lah. Nah, oke gitu. Pokoknya kita pengen cepet istirahat atau pengen ganti jam pelajaran gitu. Iya. Nah, gue tuh kayak gitu. Anjir, bete banget asli. Bete banget, akhirnya gue gak mau masuk tuh. Ketahuan disuruh jogging, disuruh lari 20 putaran. Lu sendirian doang kan? Nggak sendirian gue. Nggak sendirian. Gue sama berempat. Tapi nggak apa-apa, anggap aja kardio. Gue kalau ada cerita temennya nggak apa-apa lah, malu banget. Lo sendiri kan malu kan. Akhirnya gara-gara gue dihukum lari 20 putaran jadi passion sekarang. Jadi hobi jogging gue, sumpah. Hobi jogging gue di Ahmad-Yani, alun-alun kota Tangerang, gue bisa lari 30 kali. Masa sih anjir? Sampai benar totali badan gue tuh keringetan. Jadi passion cuy. Terima kasih Bu Malau. Aku cinta Bu Malau. Walaupun Anda kalau ngajar tidak menyenangkan. Iya, jadi passion aja ternyata. Tadinya hukuman doang jadi passion sampai sekarang. Jadi suka lari. Apalagi kan gue backgroundnya anak bola kan, jadi harus latih fisik. Mantap Bu Malau. Sebentar lagi saya juga jadi atlet rugby nih. Rugby kan tuh. Atlet rugby ngeri loh. Jadi kalau misalkan gue jadi atlet rugby lah. Katakan gue di Amerika, NPL, nama liga rugby itu NPL di Amerika. Katakan gue pemain terbaik. Pasti kalau misalkan gue jadi MVP di tahun itu, ibarat kata tuh FIFA Ballon d'Or-nya lah ya. Gue pasti kalau orang lain kan terima kasih kepada orang tua saya, Tuhan yang Maha Esa, apa segala macam. Kalau gue tuh enggak gitu. Terima kasih untuk Miss Malau, thank you very much. I go to MVP because you make allow bikin hukuman, membuat hukuman for me to running to 20 kilo anjir gue 20 kilo 20 repetisi set 20 set 20 set running jogging. Thank you Miss Malau, I love you forever, kayak gitu aja. Terima kasih dulu yang menghukum ya tuh.
Gila gokil banget tuh. Luar Akhirnya biasa. benar jadi passion coy. Gue kalau ketemu dia selalu bilang, "Bu, makasih udah kasih hukuman ke saya. Saya jadi jago kayak Gareth Bale larinya." Jadi saya kalau ketemu Muhammad Salah, pemain Liverpool, Firmino, Mane, sungkem kayaknya sama saya. Karena saya gara-gara hukuman ibu, jadi saya jadi passion Bu, lari Bu. Saya yakin kalau jagoin sama mereka, saya yang menang kayaknya. Cita Taman Safari, cita-cita Taman Safari juga sungguh sama saya. Jilat-jilat kelingking saya kayaknya. Perban lari. Nah itu, tadi apa lu disuruh jogging kan? Apalagi Iya. tuh selanjutnya cerita lu. Cerita gua si gurunya guru gokil sih. Guru kejuruan. Ya. Dia kalau ngajar slow banget kayak ngenit gitu, kayak ngomong gimana sih lagi nih? Kayak orang malas. Oh gue juga sering ketemu kayak gitu. Tapi pada seneng. Kan tahu sendiri kan orang TK-nya mah. Tapi menurut gua seneng kayak gitu. kalau guru slow Belajar. kayak gitu malah jadi bahan sepelean. Ya, Diremehin, sangat iya diremehkan. emang itu dia diremehin. Cuma dia kalau lagi galak pernah tuh galak banget kena omel. Soalnya gimana ya, pelajaran dia tuh kan di lab ya. Pas udah masuk lab ya ngasih materi sebentar lah ke komputer, ya udah. Akhirnya pada tiduran tuh kita. Seriusan tiduran lu. Ini ada guru di depan di meja dia lah, di meja dia. Kita tidurnya di bawahnya. Gak apa-apa Itu santai. hampir semua satu anak-anak nggak? Semua kelas anak-anak. lah nyala. Gila, solid banget, anjing. Main game apain di komputer, tidur gitu-gitu. Bahasa wadat ya anjing. Bahasa Bener-bener wadat. gak ada akhlak. Tapi gurunya nggak ngomelin, yang gurunya slow juga, kita juga slow jadinya kan. Cuma kalau misalnya yang ngomel pernah gara-gara apa ngomel tuh ya, pokoknya guru kan kalau misalnya lagi nasihatin kita nggak dengerin kan kesel ya. Satu orang lagi nasihatin dia malah nggak maksudnya gimana sih, nggak dengerin lah istilahnya lah, main-main ya kesel ya biasa lah. Timpuk penghapusan Penghapus. timpuk pok gitu, sepi langsung Kalau kelas. penghapusnya ini enggak. Menurut gua kalau penghapus sakit itu yang kayu. Kalau yang plastik biru. Oh itu masih plastik, gue yang plastik Plastik. enteng, iya Kalau pokoknya plastik berat enteng banget sakit, para orang bocor ntar. Sumpah itu Iya. gua cerita adik kelas gua yang SD dah. Ini kayaknya itu tetangga gua yang ceritain. Masa Saya kenapa tetangga gua SD-nya sama kayak gua. Cerita temennya tuh siapanya? Ada anak murid. Ada anak murid ini emang nyolot. Ini SD anak SD. Dia lagi ngobrol gitu, terus gurunya kesel. Jadi dia ngajar, tapi dia nggak teriak, langsung timpuk. Langsung timpuk aja tek gitu kan. Nah, berdarah, palanya bocor. Nah, iya. Dia kesel, dia nggak mau kalah kan. Full counter, langsung di counter attack sama bocilnya, tek. Oh, kayaknya tuh bocilnya Meliodas. Kalau lu tahu Seven Deadly Sins tahu ya, jok gue ya. Dilempar lagi kan. Gurunya mau ngambek, ambil tas, balik, bangsat. Ngambek anjir. Ngambek anjir, baperan. Anjir, gila. Gokil juga. Nah, itu juga udah mulai berani terbalik ya. Hebat juga sih, berani juga sih gue bilang sih. Mentalnya boleh lah itu, berarti dia nggak mau kalah. Menurut gua caranya salah, karena itu terlalu gimana ya, oke lah itu katakanlah salah dia, tapi cara dia tuh sangat amat merugikan menurut gua. Dengan cara bikin orang terluka itu menurut gua sangat amat merugikan. Iya, ngerti, merugikan banget gitu, menurut kan. gua, merugikan. Ya Biasanya oke. emang gitu kan, misalnya cara pelan nggak efek pakai kekerasan gitu kan, orang-orang kita mah tahu sendiri gitu cara-cara mereka mah. Nah, habis itu lu apa tuh? Setelah itu ada lagi nggak kejadian-kejadian itu? Itu solid lu dari menurut gua itu solid banget, dari ke kantor rame, ke lab tidur bareng. Ya, anjir itu lucu banget. Pokoknya gua sampai sekarang ya suka masih teman sama mereka lah. Bayangin berapa tahun tuh, dari gua kan lulusan 2014 ya. Yoi. Sekarang mau 2021 hampir 7 tahun gua masih temenan sih. Gak lost kontak. Alhamdulillah gitu. Terus juga kalau kayak contoh dia kan tadi gua gituin si Ruli kan temen dekat gua tuh dari tadinya Jakarta. kita tuh mau datengin si iya Ruli, terus juga mau nelpon, tapi Rulinya ini lagi Gojek. Ya, dia pokoknya lagi cari cuan yang banyak untuk modal nikah kayaknya sih. Dan paling lucu dia nih kocak banget anjing. Nah, iya. Jadi dia bilang, gue tuh nggak bisa kalau jawab pertanyaan gitu tanpa teks. Lu nyontek namanya anjing. Ini bukan ujian, lu ngomong aja seadanya. Dan katanya apa? Gue lebih jago debat. Bangsat, kok lebih jago debat daripada dapet Q&A sih. Debat tuh lebih susah. Orang lebih susah debat ya, ngelempar argumen yang logis yang sangat masuk akal tuh susah. Kita harus berpikir lagi. Nah ini saking jagonya si Ruli jadi ngomongin Ruli gua. Heeh. Dia nih di Facebook sering debat sama siapa kata udah. Gurunya sendiri didebatin. Anjir. Luar biasa gak tuh?
gurunya sendiri debatin, lu nggak mau kalah dia. Debatin masalah apa? Politik sih pasti, dia kan masih seneng politik. Gokil ya. Biasa lah, misalkan si guru gua dia nomor 1, nomor 2 apa nomor 2, si nomor 1 ya itulah. Tahu sendiri kan. Oh, Saling-saling gimana gitu. saling ini ya, senggol-senggolan lah. Itu emang guru sendiri nggak mau kalah. Ah, Pak anjir gila ya. Gokil loh. Gokil menurut gua kayak gitu. Yang paling gokil sih teman gua tuh si Rule tuh hebat dia. Dan kocaknya tuh dia pasang DP coki yang Iya kan? Heeh. Ya kan, Jadi dia- callback anjing, tapi jadi Nah, callback, jadi callback. Kalau gitu, stand up nih callback. gitu. Pasang fotonya coki yang kemarin yang kasus yang minum catem, sebelahnya anak-anak Afrika. Bangsat, kata gua. Anjir ngapain nih bocah pasang foto beginian? Kocak banget emang nih bocah nih kata gua. Nah, kalau Rule emang menurut gua menurut gua backgroundnya emang lucu. Iya Si kan, Rule itu seru kan backgroundnya dari dia lucu kan. banget. Naik motor tuh dia cocok menurut gua jadi anak-anak trek-trekan, cocok lu. Dia pernah bawa motor gua ke Senayan Nah, lewat jalur busway kenceng banget. Anjir gua deg-degan loh. Jadi kalau teman-teman tahu Joglo itu kan ada perempatan. jadi yang Perempatan yang udah pas lurus mengumben, lah. pas mengumben ya. Oh, Pas mengumben. dari Permata Hijau mau ke Permata Hijau. Iya itu. Belok kanan. Ambil jalur busway kenceng banget, ada kali 80 km. Anjir. Deg-degan gua maksudnya. Jangan sembarangan. Iya, gitu. Motor gua ini anjir gitu. Sumpah deg-degan gua kalau naik motor sama dia, sumpah deg-degan banget. Dan kayaknya emang punya bakat di trek balap kayaknya dia. Trek balap. Tapi kalau urusan otomotif gua nggak tahu ya. Tapi kalau skill balap boleh lah. Skill balap boleh lah dia. Nggak boleh. Itulah dia emang gokil. Gua bagus. Dan itu menurut gua akan kasih alasan kenapa gua lebih milih temenan sama teman-temannya Adit alias teman-teman anak-anak ASTM daripada teman-teman gua. Pertama yang tadi yang gua udah jelasin, kalau mereka nggak maksa. Betul. Mereka nggak maksa kalau gua tuh nggak nongkrong apa. Walaupun gua sebenarnya waktu itu malam minggu gua setiap nongkrong jadi terhias banget. Seru ya. Ya karena kan kita backgroundnya kan Mota nih. Heeh. Jadi kita punya komunitas ngumpulnya di Crazy Ice. Iya, Crazy Ice. Di pom bensin depan Ramayana Ciledug. Nah, betul. Dan menurut gue itu totally seru banget. Malam minggu jadi happy. Iya. Ada dan nongkrongnya tuh nggak basi banget gitu. Jadi ngebahas seputar apapun sekedar apa. Bayangin aja kita nongkrong kan sampai diusir satpam terus kan. Hampir sering diusir satpam. Hampir terus kan tiap saat tuh. Sering diusir Ini satpam. udah kelamaan. Sampai mau tutup. Dan Usirin. apa ya, gue mungkin ada pernah, jadi gue tuh karena waktu SMA tuh karena deg-degan ya, jadi gue pernah pulang duluan. Waktu itu gue bertiga ke Senayan, terus gue pulang duluan. Karena waktu itu gue nonton JKT48 beda show. Oh, beda sih. Beda show atau gimana gitu. Gue balik duluan, gue ambil show siang, dia ngambil show malam. Tapi berangkatnya bareng. Gue nggak tahu dia ngapain tuh di mall, gabut banget atau gimana, gue nggak tahu. Maaf ya, gue duluan nih karena gue takut nih sama orang tua gue gitu. Karena gue deg-degan. Iya. Pulang abis itu helmnya gue bawa. Gue nggak tahu pulang dia kayak gimana gitu. Setahu gue Ruli ikut dah. Karena emang gue oke lah, katakan gue itu udah merusak kesulitan gue tuh. Tapi ya daripada ngomel Ya, iya gitu. sih. Apalagi tuh backgroundnya gue SMA belum punya SIM, berani ke Senayan. Nah, iya, emang cuma rekan banget kan. Ya deg-degan, makanya udah gue pulang duluan aja gitu. Iya lah, udah kenapa ntar. Ya gue pulang duluan habis itu udah tuh, itu helmnya hampir ada sebulan lebih ada kali di rumah gue, belum diambil. Baru nongkrong lagi gue balikin nih helm lu kayak gitu. Terus karena waktu itu nongkrong kita sempat udah putus-putus. Iya, udah mulai lama-lama. Udah mulai putus-putus gitu. Dan menurut gue seneng sih nongkrong sama mereka. Karena nongkrong sama anak-anak mereka, dan mereka nih apa ya? Gue pernah lihat Instagram si Adit nih. Masih kontak. Masih sering liburan bareng loh. Masih dong. Masih sering. Kalau teman-teman gue tuh solidnya cuma halusinasi, cuma jadi ini doang, cuma jadi bacot doang. Gitu Cuma jadi bacot doang. Gitu kan. Nyuruh doang. Solid, tapi nggak sampai sekarang nggak ada kontak-kontakan. Nah, gue juga masih kontak-kontakan sama dia. Karena kalau misalkan nih gue follow-followan, katakanlah follow-followan lagi, woi solid, ntar di DM solid lagi gue bangsat. Woi, udah nggak ada waktu lagi kali gitu. Masih aja solid kan. Bangsat. Dan itu apa ya? Gue juga kaget. Wah gila, awet banget nih pertemanan mereka gitu. Walaupun gue kalau ada niat, woi lu ngajak gue sih ada niat kayak gitu, cuma menurut gue nggak usah lah, gitu, biarin aja gitu.
orang itu kan emang pure dari anak-anak STM Syadi gitu Iya kan. sih emang. Gue kan backgroundnya beda gitu kan. Nah apalagi kalau menurut gue pernah adu debat argumen tentang kesulitan juga nih Masa di Instagram. Instagram. Dan gue kesel banget nih. Itu dia backgroundnya anak SMA, gue juga SMA tapi gue lebih peduli ke anak STM. Oh itu. Iya tuh, inilah perbedaan. Jadi it's like memes gitu. Cuman gue nggak pansannya tuh nggak tumpul, sangat tumpul banget. Jadi cuma masalah foto anak SMA, foto selfie ada ceweknya. Kalau anak STM kan foto lagi nongkrong begini, lagi jongkok, Iya. set, kayak gitu. Gua abis itu komen, gue jadi bukti begini ini kalau anak SMA tuh solid banget bla 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 bla. Beda banget sama anak SMA begini, kurang solid apa? Gue debat terus, sampai itu ya udah gue ngalah aja lah gitu. Karena emang bener anak SMA itu menurut gue kalau misalkan bikin cycle itu menurut gue nggak sehat. Oh gitu dia. Karena gini, katakanlah di cycle itu cewek cowok enak mungkin oke lah, segernya ada ceweknya. Terus habis itu pacaran kalau hubungannya nggak sehat, sama-sama udah tahu keburukan, ya jadi putus bubar. Kalau misalnya diajakin nongkrong, nongkrong dong, ada dia nggak mau gue kalau kayak gitu. Iya, pasti kayak gitu ada. Jadi nggak sehat. Bener-bener. Dan itu sering banget terjadi, gue sering dengar banget. Udah banyak kayak gitu. Itu hubungan yang sangat totali nggak sehat menurut gue. Itu pertemanan nggak sehat. Dan lu bisa nonton contoh-contoh cycle pertemanan yang udah kecampur, yang tadinya cowok semua jadi kecampur ada ceweknya, dan ceweknya itu menurut gue terlalu jaim apa segala macam, jadi ngasih. Itu lu bisa tonton videonya Uus yang salto episode pertama. Oh ada kayak gitu. Jadi tuh lu tonton videonya dia, episode tuh banyak keluhan apa ya. Jadi waktu itu kan Uus bikin konten itu karena PSBB kan, terus dia cerita nih, jadi gue bikin konten ini buat teman-teman yang kangen sama tongkrongan. Apalagi sekarang si Uus ini sering disebut duta tongkrongan Indonesia karena suka nongkrong. Gue sama aku ini orang kayaknya hidup dia kalau nongkrong tuh ini banget. Ini juga jatuhnya nongkrong nih, kita nongkrong. Yes, dan nongkrong jadi konten. Kalau dulu nongkrong mah ya elah lu jadi apa sih nongkrong gitu, nggak jadi apa-apa kan gitu. Nah sekarang lu kalau nongkrong punya relasi, lu bisa nyari duit apa segala macam. Karena kalau kesuksesan cuma modal kerja keras nggak cukup, harus butuh orang dalam menurut gua. Ya, betul, walaupun itu jatuhnya walaupun jatuhnya itu ada yang bilang nggak seru, ada yang bilang nggak seru. Ya iya, terlalu gampang lah. Tapi jadi easy, tergantung lu mau suksesnya kayak gimana, jalannya kayak gimana, kayak gitu. Nah kalau ini kan jatuhnya nongkrong nih, walaupun cuma berdua. Mungkin nanti kalau nambah personil bagus lah, siapapun yang misalkan podcast tuh bagus nih, join lah gua. Apalagi kalau dia tuh punya sense humor sama kayak gua. Sense humornya kita sama enak, bisa tuh lempar jokes. Lempar jokes apa segala macam. Habis itu podcast hancur jadi hancur beneran. Lu tahu podcast hancur kan? Yang kayak Palevi yang di Spotify itu ya. Jadi hancur beneran kalau kita datang. Gaya itu bercanda lah. Canda lah kalau kita nggak sampai segitunya. Gue yakin gue juga dengar podcast hancur. Apalagi kalau misalkan bintang tamunya tuh unik-unik. Terus cerita-ceritanya. Podcast hancur bagus banget. Lu bisa dengerin di Spotify, dan dia kayaknya top podcast genre komedi nomor 1. Oh dia terbaik lah, top 10 lah. Di top 10 di Spotify. Dengerin aja tuh, gue promosiin. Yoi. Ya. Oke. Nah, kalau gue tuh nongkrong sama anak-anak SMA gue udah jarang banget. Ini anjir udah berapa nih? Lu bikinnya udah 1 jam lebih ada kali ya. Mungkin sih, coba ada berapa tuh? Tapi nanti kita ada 1 jam cuy. 1 jam hampir ya 9 menit. Tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti ini bakal dipotong partnya biar ada konten. Nah, itu habis itu gua udah enggak mau nongkrong, tapi mungkin anak-anak gua masih ada, cuma enggak rame. Mas rame dulu karena gue udah udah nggak mau temenan sama mereka lagi gitu. Nggak mau kenal lagi sama mereka. Apalagi kalau mereka tuh totalnya nggak bisa berubah. Gue tuh kalau misalnya syarat gue sekarang, prinsip gue reuni oke, asalkan ada orang yang mau sifatnya udah kelakuannya udah berubah. Kayak gitu kalau prinsip hidup gue. Iya. Makanya kalau reuni orang yang masih gitu-gitu aja, kelakuannya masih gitu-gitu aja, jadi malas gue gitu. Kan semuanya nggak ada perubahan, masih aja kayak gitu kan. Terus juga kan.
ya kalau fisik oke lah, misalnya dari gemuk jadi kurus. Nah iya itu bagus Nah sih. itu oke. Tapi kalau kelakuannya sama aja, ya tetap aja nyebelin. Akhirnya malah makin jelek. Malah makin nggak nyaman gitu ya. Iya. Nah gue tuh udah jarang nggak mau kontak-kontakan lagi. Dan sampai sekarang nih tidak ada kata ajak-ajakan ini, nyari kontak-kontak mereka nih. Bikin reuni kelas aja nggak apa-apa. Itu reuni kelas itu kan paling simpel kan. Nah iya gampang. Bikin reuni lah. Undang nih gini-gini, cari kontaknya apa segala macem. Nah, itu menurut gue itu udah bukti kalau masih pengen mempertahankan solidaritas. Nah, iya. Ini hampir 7 tahun nggak ada, hampir 6 tahun nggak ada kontak-kontakan tentang masalah solidaritas. Itu berarti kan is bullshit menurut gue. Karena orang yang ngajakin gue sholat itu, jadi backgroundnya anak touring. Oh, touring. Anak touring gue tahu, gue harus setuju, gue harus akuin anak touring itu totalnya solid. Iya, emang sangat solid. Cuma dia tuh salah pasarnya. Dia masa solid sama anak yang no lab, yang hidupnya ngewibu. Nah iya. Yang masih suka nonton High School DxD. Yang nontonnya tuh kalau di zaman gue tuh iya itu High School DxD apa segala macem. Itu salah lo kan tontonannya musiknya kalau gua kan musiknya Lisa ya kan. Lisa yang Crossing Field ya sao itu mah. Ya lu kan lagunya kan ini apa reggae Toniki. Nah ya Toniki lagu Toniki Iwan Fals ya beda genre dong, jangan maksain saya untuk ada di ranah Anda gitu. Sumpah kalau nongkrong sama mereka tuh basi, nggak ada hal-hal yang dibahas. Nah, iya ngobrol juga bingung ngobrol apaan, nggak nyambung ya kan. Nggak ada ranahnya. Iya. Sekarang gue tuh emang kalau nongkrong sama orang yang backgroundnya biasa, dia harus punya ini dulu, punya privilege yang oke lah. Nah, gue harus akuin nongkrong itu banyak koneksinya sekarang. Emang iya. Gue syukur banget nongkrong itu totalnya ada sekarang. Ini di Twitter nih. Jadi di Twitter itu ini semacam motivator yang bilang nongkrong itu nggak guna. Di TikTok juga kayak gitu tuh. Gue tuh paling nggak suka sama orang yang punya argumen, aduh nongkrong nggak buat apa sih apa gini. Nah Gofar Hilman nih, gue salut dan respect banget sama Gofar Hilman. Jadi Gofar Hilman bilang, lah gara-gara gue nongkrong ya, gue tuh banyak relasi apa segala macem gitu-gitu. Gue setuju tuh sama Gofar Hilman. Dan Twitter emang katakanlah Twitter emang sekarang penuh dengan drama, konflik apa segala macam. Tapi masih ada orang yang punya argumen bagus menurut gua. Emang sih Twitter itu emang belum menjadi punya argumen baik menurut gua. Ranahnya sekarang jadi kayak gitu. Tapi ya it's okay gitu menurut gua, it's okay. Gua lebih suka buka Twitter daripada buka Instagram gitu menurut gua. Karena kalau lu pamer, lu bisa jadi diserang. Pamer terlalu ini sampai nge-trigger orang ya lu bakal diserang habis-habisan. Gitulah. Habis-habisan gitu. Pamer mah. Sama kayak TikTok, cuma kalau TikTok mungkin beda. Nah, TikTok kayak gitu tuh. Jadi tuh yang kayaknya yang bikin kontennya itu totalnya dia no lab deh. Kebanyakan sih kayaknya ya. Nah, habis itu aku tuh bingung nongkrong buat apa segala macem. Ya iya tahu, tapi kan kalau lu kagak nongkrong, lu gak punya relasi, lu gak bisa apa ya, lu kalau misalkan ini mau nyari rezeki lain selain di itu lu jadi susah. Nah iya, gak ada koneksi yang lain. Lu mau katakanlah gini, lu youtuber gaming, tapi lu aduh gue bosan nih di gaming terus, terlalu nyaman banget nih sampai bosen. Gue mau ini lagi dong, gue mau nyari ini, tapi lu kurang koneksi ya susah, ntar lu bisa kena tipu, bisa salah strategi. Makanya lu harus nongkrong. Iya lah, biar tahu biar kenal orang yang udah pengalaman lah kan, aja ketemu gitu kan. Emang lu sebenarnya nongkrong itu harus tebang pilih, harus total tebang pilih menurut gua. Kalau gua tuh nongkrong emang tetap sekarang sama konten kreator YouTube. Gua bersyukur banget loh, kemarin gua nongkrong di di ulang tahunnya Ridwan, gue kenal sama Bungkus Network, channel YouTube namanya Bungkus Network. Subscribe-nya udah 500.000. Gue kenalan sama Dwiki Alfian atau siapa tuh, TikTokers juga. TikTokers yang followersnya juga udah banyak. Nah itu gue kenal mereka tuh, wah akhirnya jadi nambah koneksi. Jadi kalau misalkan gue butuh konten apa, gue bisa ngobrol tuh sama dia. Bisa juga. Ini jadi gue bisa minta si Bungkus ini misalkan nih, gue mau bikin konten nih sama Bungkus gitu, gue bisa hubungin si Ridwan biar lebih jelasnya. Wan,
lu ajak kontaknya si Bungus gak? Gue mau ini nih, gue mau bikin video sama dia. Kayak gitu kan jadinya enak loh. Nah, iya, itu salah satu keuntungan nongkrong ya itu nambah relasi. Nambah relasi. Lu kalau kerja apapun pakai orang dalam sekarang kalau paling oke. Ya pokoknya keterima masuk udah 100% lah. Nah, lu nggak bakal peduli lu IPK lu segede apa, mau 4, 3,75, 3,80, 3,33 apa segala macem, nggak peduli. Lu bakal kalah juga sama temen lu yang goblok tapi dia punya relasi orang dalam. Nah, itu dia. Entah dia background saudara, background temen, kalah lah. Makin percaya sama gue. Makanya gue tuh ke kuliah gue ngawur kayak gitu, tapi yang penting gue nasi gue banyak kayak gitu. Buat apa IPK berlomba-lomba tapi tidak punya relasi yang bagus. Itu pokoknya penting relasi lah sekarang mah, zaman sekarang sih. Kalau mau gampangnya mah. Asli ini kita ngebahasnya dari kesulitan sampai ini. Kayaknya ini part 2 ini masa nongkrong sih. Ya, jadi teman-teman kalau mohon maaf kalau misalkan topik ini rada-rada ngawur tapi nggak apa-apa. Jadi nyambung. Ya, jadi nyambung coy. Emang begitu. Jadi nyambung. Podcast Pom Deddy kayak gitu kan? Iya, kemana-mana jadinya kan. Yang tadinya apa? anjir gue tuh paling ngakak kayak yang ini loh, yang Panji yang terbaru. Jadi Panji dia kan kalau sama Panji ya. Jadi podcastnya itu pingsan di podcast si Panji tuh, jadi ketawa-ketawa ngakak. Habis itu topik selanjutnya malah nggak bahas Agnes Monica pacaran sama Deddy. Bangsat kata gue jadi. Maksud situ kan. Ya emang obrolan cowok tuh kadang suka ngaul-ngaul. Ya iya kemana-mana. Tapi menghibur lah menurut gua. Menurut gua menghibur banget. Nah, gua SMA itu menurut gua kalau gua jadi momen terburuk gua sih. SMA gua jadi momen terburuk gua. Gua nggak ikut di 12 itu futsal terbaik, tapi kalau lo menurut gua join, lu bakal sikut-sikutan. Karena lu bakal jadi pokoknya gue yang bakal jadi yang terbaik, gue bakal jadi yang terbaik, gue jadi sikut-sikutan. Gitu dia. Kalau menurut gue, kalau lu masuk ke sekolah atau mungkin pendidikan akademik yang menurut gue punya background di salah satu cabang olahraga itu terbaik, lu siap-siap sikut-sikutan sama siapapun. Begitu, apalagi ya? Kalau dia udah ranahnya udah penuh, siap-siap sikut-sikutan menurut gue. Jadi lu cari yang biasa aja, tapi ya mau berkembang menurut gue. Kayak gitu. Boleh gitu sih, ya benar. Gue ini jujur ya, gue tuh di Gundam FC. Gue kan sekarang lagi sama Gundam FC. Gue sama Kalibur. Ini Kalibur punya gue sama temen gue. Sama satu lagi Young Pirates. Ini tim futsal gue. Semuanya tuh rananya kecil. Rananya totally kecil, nggak besar. Kalau mau besar, gue bisa join Celebrities FC. Ada Celebrities FC yang mainnya Raffi Ahmad, Avengers, Atta Halilintar. Bisa gue, tapi gue pasti kalau bisa dibilang gue bisa sikut-sikutan sama Atta tuh kalau misalkan main. Seriusan gue bakal sikut-sikutan sama Atta tuh gue. Emang sih gitu ya. Nah, harus cari yang menurut gue yang lebih berkembang sih. Jangan cari yang langsung kuat. Lo tuh belum tentu bisa, kalau ngajak jago amat bakal kelar hidup lo. Seriusan. Iya, ngerti. Kalau lo nggak punya skill yang bagus kayak gitu. Kalau mungkin kalau urusan kerja apa ya? Kerja juga kayaknya menurut gue kayak gitu dah. Kerja kayak gitu kan. Beberapa tempat ada yang kayak gitu, perusahaan. Beberapa tempat ada yang enggak, tergantung perusahaan. Emang yang rata-rata emang kayak gitu, sama saling gitu lah. Sikut-sikutan menjadi yang terbaik. Jilat, jatuhin orang lain lah gitu lah gitu. Wah, makanya itu gue pikir 2 kali sih buat kerja kantoran tuh kayaknya gitu. Nanti kerja kantoran kayaknya gue paling lama gue 1 tahun sih. Pokoknya kerja kantoran siap-siap aja diomongin orang lain lah, pokoknya lah. Pasti diomongin orang lain. Nggak mungkin baik-baik aja. Nah, itu sih. Gue masuk SMK itu karena emang gue passion gue tuh udah harus nyari duit. Dari dulu tuh gue emang udah gila pengen nyari duit. Dari SMP tuh gue pengen kerja apa aja. Gue pernah kerja jualan parfum pernah. Gue jualan kaos pernah. Wah tuh saking gilanya gue tuh. Jualan fotopack member JKT48 pernah. Jualan apa lagi ya? Banyak tuh gue jualin ke temen-temen gue tuh. Itu berarti gue udah punya passion bisnis tuh. Sebenarnya udah muncul tuh sekarang di situ. Udah boleh kelihatan lah. Nah cuma gue mau cari hal lain ya dengan cara itu. Gue mau masuk SMK jurusan tata boga karena gue emang kayaknya penasaran nih sama hal yang berbau masak gitu. Kayaknya masak tuh seru dah setahu gue. Sebenarnya emang sekarang juga sering masak kan, udah mulai aktif kan masak kan, apa yang dicoba kan menunya. Nah habis itu kalau gue
terus gue kenapa itu karena gue juga ikut sama temen gue. Temen gue masuk SMK itu karena gue kayaknya gue harus ikut dia nih, bukan berarti gue gak punya pendirian, gue juga pengen nyoba itu, sama gue juga pengen eratin hubungan gue sama dia, sama temen gue. Jadi sekarang gue masih temenan sama dia. Masih. Itu si Fadli namanya. Jadi di podcast pertamanya, episode pertama nggak tahu namanya podcast, itu si Fadli gue dari sama itu. Nah, yang kalau setiap podcast kayak orang tipes. Lemes banget anjir. Pasti setiap habis gue podcast dia, gue kok gue ngantuk ya. Beda sama lu. Kalau kemana kan habis podcast nih, habis podcast kita nongkrong di mana nih? Kita nongkrong di Ropang Bro. Kita nongkrong di Ropang Bro. Itu pasti gue masih ada stamina. Apa Fadli gue 2 kali sama dia tidur. Gue pasti aduh kok gue ngantuk ya. Ya gue tidur kayak gitu. Entar aja bikinnya di situ. Terus tiba-tiba si Fadlinya minggu balik kayak iya, oh iya, ntar gue anterin pulang. Kayak gitu gue kenapa? Gue bingung, gue totally bingung gue mungkin dia emang orang-orang rumahan banget kali. Anak rumahan, kan? emang anak rumahan kan, beda. anak rumahan banget, iya. Tapi nggak apa-apa Jim, thank you udah nemenin gue di podcast episode pertama. Thank you lo kalau mau datang lagi gue siap buka pintu kapan aja, ya kan? Karena ini podcast bukan close the door. Kalau diri kau betul nggak bisa, lo harus punya masalah dulu di hidup lo, baru lo bisa masuk close the door. Iya. Walaupun sebenarnya kalau bagi gue ya, pandangan gue tuh close the door bukan isinya orang bermasalah semua lo. Ya emang nggak juga kan? Nggak semua. Menurut gue gini, ini prinsip lucu menurut gue. Ciri-ciri orang sukses, punya duit banyak, salah. Punya rumah gede, salah. Masuk podcast Om Deddy, sukses. Sumpah itu prinsip hidup gue. Gue jokes roll of three gue tuh. Jadi kalau lu belum sukses banget, belum populer banget kalau belum masuk podcast Om Deddy, kayak gitu menurut gua. Karena gue yakin ya, hampir setiap YouTuber pasti yang nonton podcast Om Deddy atau siapapun mau gitu diundang sama Om Deddy. Entah dia mau punya masalah apa atau Om Deddy cuma mau tahu dianya kayak gimana, kayak gitu. Mau aja kan ya. Gue juga mau. Kalau gue nggak punya nama siapa sekali gitu. Kalau misalkan gue cari, misalnya gue kesenggol masalah apapun. Iya. Kayak siapa tuh yang punya HP tuh, siapa yang orang Batak, Siregar siapa tuh? Orang Batak. Orang Batak tuh siapa tuh? Pokoknya namanya Siregar lah. Oh, itu yang apa namanya yang dia jualan HP itu ya? Iya. Tahu. Itu kan dia punya masalah diundang, menurut gua bagus. Kalau gua jadi Siregar ya, wah seneng nih gitu. Apa lagi? Headset itu gua kalau masuk podcast Om Deddy, sumpah lu norak banget gua. Percaya sama gua bukan norak banget. Yeay, podcast Om Deddy, yeay gitu. Gue bakal bilang, halo Om, akhirnya Om, ini cita-cita saya masuk podcast Om Deddy. Terus Om Deddy, kenapa kamu mau masuk sini? Kan masuk sini kan banyak orang-orang klarifikasi, orang bermasalah. Nggak, Om, menurut saya Om, kalau kita belum sukses kalau misalkan belum masuk podcast sini Om, gitu. Lihat nih, lihat background belakang Om, Bill Gates. Wah ini, waduh seru, wah keren banget Om, keren gitu. Jadi gue kayak gitu. Gue gitu kalau lo belum sukses kalau lo belum masuk podcast Om Deddy, belum populer dan sukses kalau belum masuk podcast Om Deddy menurut gue kayak gitu. Kalau prinsip gue ya. Bisa. Jadi ini kita udah ngomong berapa lama nih coy? Coba cek. Gue cek ya. Lebih lama dari hampir 1 jam setengah. Wah, gokil. Oke, nanti kita akan bagi part 2. Pasti di part 2. Iyalah. Gue bakal bagi waktunya, gue nggak tahu kapan, berapa menit, tapi yang jelas terima kasih teman-teman yang udah dengerin konten tidak terjelas ini. Tapi nggak apa-apa, gue yakin semua orang pasti suka-suka aja orang nontonin Uus yang udah kenal, pasti gue yakin suka-suka aja. Suka-suka aja kan, coba dengerin aja dulu kan sampai habis ya itu. Thank you banget teman-teman yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast ini. Ya inilah namanya juga obrolan cowok, kadang ya tadinya misalkan ngomongin bokep tiba-tiba ke agama, ke politik, ke bisnis dan segala macam ya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Ya nggak nonton sih, dengerin ya. Mendengarkan podcast atau namanya podcast, dan setuju nggak kalau kita namain nongkrong kuy namanya? Ya. Silakan dikasih sarannya, dikasih saran dan kritiknya. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan pastinya subscribe channel gua, karena gua bakal bikin ini lagi asalkan ada Adit. Enggak apa Adit juga sih ya. Oke, thank you teman-teman. See you. Bye.